Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali di tengah-tengah Anda, sahabat Matematika Channel yang selalu setia menemani belajar matematika Anda agar menjadi hebat. Pada kesempatan kali ini, sahabat Matematika Channel akan menyajikan pembahasan kesebangunan pada bagian yang kedua, yaitu membahas kesebangunan pada segitiga. Untuk edisi yang pertama ini akan kita sajikan pembahasan tentang pembuktian dua segitiga sebangun dengan menggunakan syarat sudut atau menggunakan syarat sisi. Dan tentunya kita sajikan pembahasan beberapa soal tentang bagaimana cara membuktikan dan juga menentukan ukuran sisi atau sudut yang belum diketahui. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas kesebangunan pada bangun yang khusus, yaitu pada bangun segitiga. Syarat dua segitiga sebangun. Syarat dua segitiga sebangun adalah sama dengan syarat umum dua bangun sebangun, yaitu satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan dua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama atau sebanding. Akan tetapi dalam membuktikan dua segitiga sebangun cukup hanya dengan membuktikan salah satu syarat tersebut. Hal ini karena terpenuhinya satu syarat sudah menjamin terpenuhinya syarat yang lain. Berbeda dengan bangun selain segitiga, maka mutlak harus kita buktikan dua syarat terpenuhi. Tetapi untuk segitiga cukup hanya dengan salah satu syarat. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari materi, kita ingat kembali materi-materi prasyarat yang terkait. Yang pertama, sifat sudut bertolak belakang sama besar. Contoh, sudut A bertolak belakang dengan sudut C, maka sudut A sama dengan sudut C. Sudut B bertolak belakang dengan sudut D, maka sudut B sama dengan sudut D. Yang kedua, sifat dua sudut berimpit sama besar. Perhatikan di gambar, sudut AOB dan sudut POQ adalah dua sudut yang berimpit, maka sudut AOB sama dengan sudut POQ. Yang ketiga, sifat sudut sehadap sama besar. Perhatikan gambar, sudut A dan sudut B adalah dua sudut yang sehadap, maka sudut A sama dengan sudut B. Kemudian sudut D sehadap dengan sudut C, maka sudut D sama dengan sudut C. 4A, sifat sudut dalam berseberangan sama besar. Perhatikan gambar, sudut P dan sudut R adalah dua sudut dalam berseberangan, maka sudut P sama dengan sudut R. Kemudian sudut Q dan sudut S juga dua sudut dalam yang saling berseberangan, maka sudut Q sama dengan sudut S. 4B, sifat sudut luar berseberangan sama besar. Perhatikan sudut B dan sudut D adalah sudut luar berseberangan,
maka sudut B sama dengan sudut D. Demikian juga sudut A dan sudut C adalah dua sudut luar berseberangan, maka sudut A sama dengan sudut C. Berikutnya, yang kelima, sifat dua sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Perhatikan gambar. Sudut A1 dan sudut A2 adalah dua sudut yang saling berpelurus, maka A1 plus A2 sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut B1 dan B2 juga dua sudut berpelurus, maka sudut B1 plus sudut B2 sama dengan 180 derajat. Kemudian yang keenam, jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Kalau kita punya segitiga ABC seperti tampak pada gambar, apapun jenis segitiganya, maka berlaku sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ini beberapa materi prasyarat yang perlu kita ingat kembali, yang sangat dimungkinkan nanti akan kita butuhkan untuk pembahasan materi kita pada edisi kali ini. Mari kita masuk ke inti dari pembahasan materi, membuktikan dua segitiga sebangun dan menentukan ukuran sisi atau sudutnya. Yang pertama, untuk membuktikan dua segitiga sebangun bisa dengan kesamaan sudut, yaitu jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua segitiga sama besar, maka kedua segitiga itu sebangun. Atau yang kedua, menggunakan hubungan sisi-sisi yang bersesuaian. Jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga sama atau sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun. Perhatikan contoh yang pertama, segitiga ABC dan segitiga DE pada gambar. Apakah kedua segitiga itu sebangun? Kemudian tentukan besar sudut dari masing-masing segitiga yang belum diketahui. Penyelesaian. Perhatikan, segitiga ABC dan DEF keduanya adalah segitiga siku-siku. Yang mana segitiga ABC ada satu sisi yang belum diketahui yaitu BC, dan segitiga DEF ada sisi yang belum diketahui yaitu DE. Karena keduanya merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa melengkapi ukuran sisi dari kedua segitiga pada gambar dengan teorema Pythagoras atau dengan triple Pythagoras. Menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, kita lengkapi dulu sisi-sisi yang belum diketahui. Pertama, segitiga ABC diketahui AB 6 cm, AC 8 cm, maka BC adalah 10 cm dengan triple Pythagoras. Tidak saya tunjukkan perhitungannya di sini karena sudah kalian pelajari di kelas 8. Kemudian segitiga DEF diketahui DF 3 cm dan EF 5 cm, maka dengan triple Pythagoras DE kita dapatkan 4 cm. Nah, sekarang masing-masing segitiga sudah diketahui ukuran sisinya lengkap. Maka kita bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sudah kita jelaskan ketika kita mengawali pembahasan kesebangunan bahwa sisi yang bersesuaian adalah berdasarkan urutan ukuran. Dalam arti sisi terpendek pada segitiga ABC bersesuaian dengan sisi terpendek pada segitiga DF, kemudian sisi terpanjang pada segitiga ABC bersesuaian dengan sisi terpanjang pada segitiga DF, dan sisanya adalah merupakan pasangan sisi bersesuaian yang lain. Baik, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB
dengan sisi DF sebagai sisi terpendek sama dengan 6/3, kita sederhanakan menjadi 2/1. Kemudian sisi BC banding EF merupakan sisi miring dari kedua segitiga sekaligus sisi terpanjang sama dengan 10/5. Bila disederhanakan hasilnya 2/1. Dan pasangan yang ketiga adalah AC banding DE yaitu 8/4. Bila disederhanakan juga 2/1. Nah, ternyata bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian semuanya adalah sama yaitu 2/1. Maka terpenuhilah syarat kesebangunan dari segitiga. Dengan demikian, segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua segitiga yang sebangun. Selanjutnya untuk B, kita diminta menentukan besar sudut-sudut dari masing-masing segitiga. Karena segitiga ABC dan DEF sudah terbukti sebangun, maka pasangan sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, dari perbandingan sisi bersesuaian bahwa AB bersesuaian dengan DF, AC bersesuaian dengan DE, BC bersesuaian dengan EF, maka dapat ditentukan pasangan sudut bersesuaian dan sama besar, yaitu pasangan sudut yang terletak di hadapan sisi yang bersesuaian. Perhatikan, AB bersesuaian dengan DF. Maka sudut di depan AB yaitu sudut C bersesuaian dengan sudut di depan DF yaitu sudut E. Yang kedua, AC bersesuaian dengan DE, maka sudut di depan AC yaitu sudut B akan sama dengan sudut di depan DE yaitu sudut F. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan EF, maka sudut di depan BC yaitu sudut A sama dengan sudut di depan EF yaitu sudut D. Mari kita tulis satu persatu. Yang pertama, sudut C sama dengan sudut E karena C dan E adalah di depan sisi AB dan DF. Atau kalau kita tulis dengan 3 huruf, C kita tulis sebagai sudut ACB, C kita tulis sebagai sudut ACB, dan E kita tulis sebagai sudut DEF. DEF. Posisi titik sudutnya di tengah. Nah, besarnya berapa? Perhatikan segitiga yang pertama sudah diketahui dua sudut yaitu sudut A dan sudut B. A siku-siku berarti 90 derajat, B 55 derajat. Maka untuk menentukan besar sudut C dan sudut E karena besarnya sama, bisa kita hitung dengan menggunakan sifat sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Maka sudut ACB yang sekaligus kita berarti menghitung juga sudut DEF karena keduanya sama, yaitu 180 derajat dikurangi 90 plus 55. Hasilnya adalah 35 derajat. Jadi ingat jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Yang kedua, sudut di depan AC dan DE. Sudut di depan AC dan DE adalah B dan F. Kita tulis sudut B sama dengan sudut F, atau kalau dengan 3 huruf, sudut A, B, C sama dengan sudut D, F, E. Sudut B-nya udah tahu, 55, berarti sudut F juga 55. Yang ketiga,
Sisanya C sudah, B sudah, yang belum A, E sudah, F sudah, yang belum D. Atau kita tulis sudut BAC sama dengan sudut EDF, yaitu masing-masing 90 derajat. Trik mudah untuk menentukan pasangan sudut bersesuaian. Bila sudah diketahui perbandingan sisinya, kita bisa menentukan pasangan itu tanpa melihat gambar. Caranya bagaimana? Kalau segitiga ABC di sini ada sisi AB, maka sudutnya berarti yang tidak muncul di sini, yaitu sudut C atau sudut ACB. Kemudian sisi DF pada segitiga DEF. Huruf yang belum muncul adalah huruf E. Maka di antara D dan F kita sisipi huruf E menjadi sudut DEF. Atau kalau dengan satu huruf adalah huruf yang belum muncul, yaitu huruf E. Begitu seterusnya. Sehingga kita tidak perlu repot-repot harus melihat pada gambar. Baik, sudah kita temukan ukuran dari masing-masing sudut yang belum diketahui. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, saya punya dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan XYZ. A, jelaskan apakah segitiga ABC dan XYZ sebangun. B, tulis pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Dan C, hitung panjang sisi AC dan YZ. Perhatikan gambar. Kalau kita akan membuktikan dua segitiga ini sebangun atau tidak dengan menggunakan perbandingan sisi, segitiga pertama dan segitiga kedua masing-masing hanya diketahui dua sisi. Sisi yang ketiga belum diketahui. Sedangkan segitiga ini bukan segitiga siku-siku. Maka kita tidak bisa menentukan ukuran segitiga untuk pembuktian perbandingan pasangan sisi yang bersesuaian. Maka dalam hal ini kita tidak bisa membuktikan dengan menggunakan perbandingan sisi. Berarti yang bisa kita lakukan adalah mencari pasangan sudut-sudut yang bersesuaian apakah sama besar atau tidak. Yang perlu saya tegaskan bahwa dua sudut sama besar itu selain karena diketahui ukuran besar sudut-sudutnya atau karena sifat-sifat yang kita sampaikan pada apersepsi tadi, bisa juga sama itu karena diberi tanda atau simbol yang sama. Seperti pada soal yang sedang disajikan kepada kita ini. Sudut A dan sudut X diberi simbol yang sama. Demikian juga sudut B dan sudut Y juga diberi simbol yang sama. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa sudut A sama dengan sudut X dengan alasan diketahui karena diberi simbol sama. Kemudian pasangan yang kedua adalah sudut B sama dengan sudut Y, alasannya juga karena diketahui. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua pasang sudut yang sama besar dari dua segitiga. Dan karena jumlah sudut dalam setiap segitiga adalah sama dan tetap, yaitu 180 derajat, maka kalau kita sudah mendapatkan dua pasang sudut yang sama dari dua segitiga, dipastikan bahwa pasangan sudut yang ketiga pasti sama. Yaitu bahwa sudut C sama dengan sudut Z. Di sini tidak kita beri alasan tidak mengapa, karena dia sebagai akibat, atau kita beri penjelasan di dalam kurung sebagai akibat. Maksudnya sebagai akibat dari
dua pasang sudut yang sudah diketahui sama besar. Nah, dari sini karena sudah kita dapatkan ketiga pasang sudut bersesuaian adalah sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga XYZ adalah sebangun. Setelah itu kita kerjakan untuk yang B, perbandingan sisi bersesuaian. Kebalikan dari sebelumnya, jika sudah diketahui pasangan sudut-sudut yang bersesuaian, kita dapat menentukan dengan mudah pasangan sisi yang bersesuaian, yaitu huruf-huruf yang belum muncul pada sudut-sudut yang berpasangan ini dari masing-masing segitiga. Yang pertama, sudut A sama dengan sudut X, maka sisi yang bersesuaian adalah BC dengan YZ. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut Y, maka sisi yang bersesuaian adalah AC dan XZ. Dan yang ketiga, sudut C sama dengan sudut Z, maka sisi yang bersesuaian adalah AB sama dengan XY. Kita tulis BC per YZ sama dengan AC per XZ sama dengan AB per XY. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui pada gambar untuk nanti memudahkan kita melakukan perhitungan pada pertanyaan C. Ya. BC adalah 6, YZ belum diketahui, AC belum diketahui, sedangkan XZ adalah 10. Kemudian AB adalah 8 dan XY 12. 8 per 12. Yang C, menghitung panjang AC dulu. Kita cari pasangan perbandingan yang memuat AC, yaitu AC per 10. Kita pasangkan dengan pasangan perbandingan yang lengkap, yaitu 8 per 12. Kita tulis AC per 10 sama dengan 8 per 12. Perkalian silang, 12 AC sama dengan 8 kali 10. Maka AC sama dengan 80 dibagi 12. Atau 6, 8 per 12, kita sederhanakan 62 per 3 cm. Berikutnya, kita tentukan panjang YZ. Kita ambil pasangan yang mengandung unsur YZ, yaitu 6 per 12. Kita pasangkan dengan 8 per 12 lagi, karena sudah diketahui lengkap. Kita tulis 6 per YZ sama dengan 8 per 12, dengan cara yang sama. 8 YZ sama dengan 12 kali 6, maka YZ adalah 72 dibagi 8 sama dengan 9 cm. Terjawab sudah, AC 62 per 3 cm dan YZ 9 cm. Mudah ya? Bisa dipahami kan? Oke. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar. Permintaannya, buktikan bahwa segitiga ABE dan segitiga DCE sebangun. Kemudian yang B, tulis pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. C, tentukan panjang AB. Mari kita selesaikan. Kalau kita akan menggunakan perbandingan sisi karena belum lengkap dan belum bisa dilengkapi, maka kita tidak bisa membuktikan dengan perbandingan sisi. Berarti harus menggunakan sudut. Terus bagaimana? Kan belum ada yang diketahui ukuran sudutnya. Berarti ini menggunakan sifat-sifat yang kita sampaikan di persepsi tadi. Yang pertama adalah sudut AEB. Perhatikan, sudut AEB sama dengan sudut CED. Apa alasannya? Nah, dua sudut bertolak belakang. Ya, dua sudut bertolak belakang itu sama besar. Yang kedua adalah sudut BAE. Perhatikan gambar. Sudut BAE menyebut sudut, titik sudutnya harus disebut di tengah.
Sudut BAE sama dengan siapa? BAE itu karena AB dan DC sejajar, sedangkan AC adalah garis pemotong, maka BAE berseberangan dengan DCE. Dua sudut berseberangan adalah sama besar. Yang ketiga adalah sudut yang belum muncul. AEB sudah, BAE sudah, yang belum muncul ABE. Kemudian untuk segitiga yang atas, CED sudah, DCE sudah, yang belum adalah sudut CDE. Jadi untuk menentukan pasangan sudut yang ketiga, dipastikan itu adalah pasangan sudut yang belum muncul. Karena dia adalah sebagai akibat dari dua pasang sudut yang sama. Kebetulan ini juga berseberangan, boleh kita tulis sudut dalam berseberangan. Berarti kedua segitiga adalah sebangun. Selanjutnya kita tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Dan di sini sudah kita dapatkan pasangan sudut-sudut yang sama besar, yang kebetulan masing-masing dinyatakan dengan 3 huruf. Maka untuk menyatakan pasangan sisi bersesuaian sangat mudah. Caranya gimana? Tinggal kita hilangkan huruf-huruf yang di tengah, pasti itu menghasilkan pasangan sisi yang bersesuaian. Maka sengaja saya beri warna ini untuk memberikan petunjuk agar kita lebih mudah. Ya. AB per CD, perhatikan di sini AB per CD sama dengan BE per DE. Lihat di sini BE, DE, dan yang ketiga AE per CE, AE, CE. Nilai-nilai yang sudah diketahui kita substitusikan sekalian untuk membantu mempermudah kita menjawab soal yang C. Baik, kita lanjutkan menentukan panjang AB dari pasangan sisi bersesuaian yang memuat unsur AB adalah AB per 12. Kita pasangkan dengan pasangan yang lengkap yaitu 12 per 8. Kita tulis AB per 12 sama dengan 12 per 8 dengan perkalian silang. 8AB sama dengan 12 kali 12. Maka AB adalah 144 dibagi 8 sama dengan 18. Jadi panjang sisi AB adalah 18 cm. Bisa dipahami ya? Oke. Sampai berjumpa untuk edisi kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.